Kalian hari ini anak-anak, Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun kalian berada. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, ada baiknya agar ilmu yang kita dapat bermanfaat, kita mulai dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, kalau sudah berdoa, kita langsung lanjut ke pembahasan kita, yaitu di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Nah, jadi di sini kita akan membahas apa itu gagasan utama dan juga gagasan pendukung. Nah, biasanya di dalam suatu teks bacaan terdapat gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, tapi apakah kalian tahu apa itu gagasan utama dan juga gagasan pendukung? Nah, jadi gagasan pokok atau yang kita sebut tadi dengan gagasan utama itu adalah suatu gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung ini adalah tambahan informasi untuk mendukung si gagasan utama ini ya. Jadi, dia tuh merupakan tambahan. Nah, sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan atau masih belum paham, silakan tanyakan di grup, akan kita bahas sama-sama. Oke, kita lanjut. Di sini ada teks bacaan dengan judul Taman Mini Indonesia Indah. Bisa kalian baca. Di sini ada 4 paragraf. Nanti di sini akan Ibu bahas juga gagasan pokoknya apa dan juga gagasan pendukungnya apa. Tapi silakan kalian baca terlebih dahulu teks bacaan yang sudah Ibu sediakan. Nah, jadi di sini gagasan pokoknya itu isinya, di Taman Mini Indonesia Indah terdapat berbagai jenis bangunan yang melatar belakangi kondisi lingkungan dan kebudayaan Indonesia. Jadi ini merupakan suatu gagasan pokok atau ide pokoknya. Sedangkan untuk gagasan pendukung atau informasi tambahan pendukung untuk si gagasan pokoknya, nah isinya, di Taman Mini Indonesia Indah terdapat anjungan daerah yang mewakili keberagaman suku-suku di Indonesia. Anjungan dibangun di sekitar danau dengan miniatur kepulauan Indonesia. Setiap anjungan juga menampilkan pakaian adat, tarian tradisional, serta rumah tradisional. Nah, oke. Nah, sampai di situ dulu. Apa masih ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, coba kalian nanti tanyakan di grup, akan kita bahas sama-sama. Kita akan lanjut ke muatan mata pelajaran selanjutnya, yaitu IPS ya. Di sini IPS temanya membahas tentang keberagaman budaya Indonesia. Nah, keberagaman Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai suku. Indonesia dikenal dengan bangsa yang majemuk, yakni semua suku, ras, agama, dan budaya ada di Indonesia. Semua bersatu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, berikut Ibu lampirkan nama-nama suku-suku yang ada di Indonesia. Nih ada 16 suku ya. Jadi di Indonesia selain terdapat suku bangsa yang beragam, juga terdapat agama, ras, macam-macam makanan tradisional, agama ya. Jadi sangat banyak keberagaman di Indonesia. Nah, perbedaan yang ada di setiap suku tidak menjadi penghalang untuk bersatu. Kita harus saling menghargai dan menghormati keberagaman Indonesia. Misalnya, bermain dengan teman yang berlain suku, menghormati tetangga yang berasal dari suku yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh bagaimana cara kita menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita ya. Nah, ini ada
gambar animasi keberagaman di Indonesia. Contohnya ini ada macam-macam tarian tradisional, pakaian adat, rumah adat, dan masih banyak lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung lanjut ke muatan mata pelajaran IPA, yaitu bunyi. Nah, apa itu bunyi? Bunyi salah satu dari jenis gelombang yang dapat dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Perambatan bunyi memerlukan pengantar. Segala macam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Contoh ruang hampa itu adalah di ruang angkasa ya. Karena di luar angkasa itu tidak ada udara seperti yang kita ketahui. Maka dari itu bunyi tidak dapat merambat di sana. Nah, selanjutnya benda apa saja sih yang dapat menghasilkan bunyi? Jadi benda yang dapat menghasilkan bunyi itu banyak kita jumpai di sekitar kita ya setiap hari. Nah, tapi di sini Ibu ada memasukkan beberapa contoh alat musik yang dapat menghasilkan bunyi dan bagaimana caranya supaya kita alat musik tersebut dapat menghasilkan bunyi. Contoh yang pertama adalah seruling dengan cara ditiup. Sekarang yang kedua adalah gambus dengan cara dipetik, hampir sama seperti gitar. Dan yang ketiga adalah rebab. Ini digesek sama seperti dengan biola. Nah, sampai di sini apa masih ada yang belum paham atau ada yang masih kebingungan? Silahkan tanyakan di grup agar kita bahas. Nah, selanjutnya di sini ada latihan, ada 5 soal. Silahkan kalian jawab dengan benar. Jadi jawabannya kalian tuliskan saja di buku kalian. Nanti jawabannya dikirim melalui WA, nanti kirim ke WA pribadi Ibu ya. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada.